زورني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري. Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan, barang siapa yang hafal hadisku 40 fi amri diniha, hadis perkara agama ya, ba'athahu Allah ta'ala yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka nanti di hari kiamat ketika Allah bangkitkan dia, gak kuyang lagi dia dari saudaranya, sebab dia dikumpulkan bersama orang-orang saleh, bersama fuqaha, orang-orang ahli fikih, dan bersama ulama. Apa 40 hadis? Tapi sholat tetap hadis apa 40 sholat ada cuma aja. Nah dari hadis ini para ulama merangkum 40 hadis buat orang-orang awam. Kayaknya orang-orang awam kalau ngapal hadis ratusan kan susah. Dibuat nih, wah ini kan hadis faedahnya sangat besar kalau bisa hafal. Nah dibuat ini ringkasan arba'in namanya. Banyak ulama ngarang arba'in, kalau Anda cari banyak. Tapi yang paling terkenal itu arba'in an-Nawawi. Itu. Saya baca sedikit an Amirul Mukminin. Dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu Khalifatul Rasulillah. Ya. Jadi tapi yang maksud ini Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Amirul Mukminin itu kenapa? Ketika di beliau aja diganti namanya Amirul Mukminin. Ketika Nabi meninggal, naik Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat menyebutnya Khalifatul Rasulillah. Kalau manggil ya Khalifatul Rasulillah, paham? Tapi kalau sudah ketika zaman Sayyidina Umar, ganti, bukan Khalifah namanya Amirul Mukminin. Kapan beliau disebut dengan ucapan Amirul Mukminin? Karena beliau pernah berkata kepada sahabat yang lain ketika berkhutbah. Di sebagian khutbah beliau diselipkan ayyuhan nas, wahai segenap manusia, antumul mu'minun wa ana amirukum. Engkau adalah orang-orang mukmin dan saya adalah amirukum. Apa presiden kalau bahasa kita sekarang, pemimpin kalian. Dari situ para sahabat memanggil Amirul Mukminin. Dari mulai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan seterusnya. Sebelum itu Sayyidina Umar dipanggilnya Khalifati Rasulullah. Khalifahnya Rasulullah. Jadi hebat juga Sayyidina Umar yang mengatakan di khutbahnya begitu. Coba kalau nggak ngomong begitu, makin pesona kan makin Sayyidina Utsman, ya khalifati Rasulullah. Termakin panjang lagi. Wahai khalifahnya Rasulullah, kan kepanjangan. Jadi dari Sayyidina Umar lah awal dipanggil Amirul Mukminin karena beliau ketika berkhutbah menselipkan kalimat antum mukminun wa ana amirukum. Kalian adalah orang mukmin, kami dan saya adalah amirukum, pemimpin kalian. An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin itu julukan. Sayyidina Umar juga salah satu orang yang menjuluki Abu Hafsin, yaitu Hafsin itu adalah asad, maknanya singa.
bapaknya singa. Siapa yang memberi nama ini, yang memberi julukan? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena melihat Sayyidina Umar keras banget orangnya, tapi dalam kebenaran. Kemudian dipanggil Al-Hafs. An Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu. Sayyidina Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi fi sahihihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Nabi bersabda begini, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari kadar niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatin. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, kalau dia berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia akan tercatat hijrahnya dia karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau dia berhijrah karena dunia yang akan dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia kepada sesuatu yang dia tuju. Loh, kenapa Nabi ini habis bahas niat kok tiba-tiba nyambungin masalah hijrah ke Allah dan hijrah masalah dunia dan perempuan? Karena hadis ini datang ketika sedang hijrah ke Madinah. Paham? Jadi membawa kaum muhajirin hijrah ke Madinah. Karena Nabi tahu ini gak semua sahabat hijrahnya karena Allah nih. Gak semua nih hijrahnya karena Rasulullah. Ada sebagian karena mau mendapatkan sebagian harta daripada kaum Ansar. Ada juga sebagian yang mau mendapatkan karena dapat istri mereka, karena dibagi. Yang punya istri 4 dikasih 2. Yang baru datang kelebihan ke Ansar kasih. Jadi Nabi lihat nih ada sebagian sahabat yang memang hijrah ngarepin harta dan ngarepin perempuan yang datang hadis ini. Kalau Quran itu namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Sebab datangnya hadis itu. Dalam ilmu usulul hadis atau mustalahul hadis, pelajaran untuk mempelajari hadis itu disebut asbabul wurud. Jadi harus kita tahu juga itu sebab untuk mencocoki kalimat hadisnya sehingga keluar hukum dari situ. Nah, ini pesan Nabi, dan ini hadis kalau yang mau buka di kitab hadis manapun kebanyakan itu ini hadis paling awal ditaruhnya. Nabi pesan untuk memperbagus niat kita. Tadi kita udah tahu bagaimana gambaran besarnya pahala ilmu ya. Tinggal bagaimana kita mengatur hati ini selalu niat untuk hadir ta'lim. Paham ya? Pernah ada seseorang, bukan pernah, Nabi menceritakan bahwa nanti di hari kiamat ada seorang hamba yang diberi kitab oleh Allah. Kitab yang dimaksud itu amal. Jadi ada seorang hamba yu'ta bil 'abdi yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat ada seorang hamba diberi kitab oleh Allah. Fayudfa'u lahul kitab. Fayukhudhuhu bi yaminihi. Diambil kitab sama dia. Paham? Tadi hari kiamat ada seorang hamba diberi kitab amal oleh Allah.
fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqatan wa maf'alaha. Ini hamba pas ngambil kitab dari Allah, dia lihat amalnya dia, loh kok ada haji? Ini kaget dia nih. Dilihat lagi kitabnya nih, amalnya dia, loh kok ada umroh? Dilihat lagi ada jihad, ada sedekah. Padahal dia nggak pernah ngelakuin di alam dunia. Fayaqulu, maka dia berkata kepada Allah, ya Rabb, hadza laysa fi kitabi. Kayaknya ini bukan kitabku ya Allah. Salah kayak ini salah nama. Gak mungkin di hari kiamat salah. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Karena aku gak pernah melakukan ini nih. Dilihat namanya ya. Tapi isinya tuh di haji, umrah, sedekah, jihad. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah menjawab omongan dia, hadza kitabuka. Ini kitab kamu. Lianna ishta umran tawilan wa anta taqulu law kana limalun hajjatu minhu law kana limalun tasaddaqtu minhu. Kamu tuh pernah kasih umur kata Allah. Dan kamu pernah berniat dalam hatimu, ya Allah, kalau saya punya duit, saya mau haji, saya mau umrah. Dan orang yang Allah kalau saya punya duit, besok saya mau sedekah ke dia. Saya mau sedekah ke dia. Saya mau sedekah ke orang tua saya, siapapun lah. Niat dalam hati. Walaupun nggak ngerjain, ini nggak ngerjain orang, tidak melakukan, baru niat doang. Fa'araftu dzalika min sidqi niyatik, maka aku Allah tahu itu apa niat keluar dari bagusnya hati kamu gitu. Jadi benar-benar bukan karena apa-apa. Maka kata Allah melanjutkan dalam firman-Nya, wa a'taituka thawaba dzalika kullahu. Maka aku Allah berikan kamu semua pahala tanpa tersisa sedikit pun. Paham ya? Jadi saran saya dan saran juga dari Habib Rahman itu, niatin dalam hati, niatin menjadi seorang penuntut ilmu setiap harinya. Kayak begini, ada pengajian kapan di sini? Malam Selasa 2 minggu sekali. Niatin saya mau hadir seumur hidup. Kan lo pernah kayak tidak begitu, ya kan? Niatnya kalau besok hadir ya, niatin ente hadir seumur hidup ente. Walaupun ente meninggal, besok tercatat niat seumur hidup. Paham? Niat mau seumur hidup walaupun minggu depan kagak masuk ibaratnya. Memang amalnya nggak terdapat, tidak pahala amal nih, tapi pahala niat tetap masuk deh. Pahala niat karena dia niat hadir majelis. Di malam Jumat 20 saya niat, ya Allah saya mau niat hadir majelis Darul Azkar malam Jumat seumur hidup. Besok berhalangan, amalnya dia memang tercatat tidak hadir, tapi pahala niat dia sudah tercatat hadir majelis. Nah, dia sudah lihat hadir seumur hidup. Karena itu saran saya, ini amal yang paling ringan tapi pahalanya banyak. Setiap kali mau bangun tidur, niatin mau apa? Atau sebelum tidur lah, saya lihat besok mau gini, tapi mau ibadah. Kan niat semua mingguan, kan bahaya juga. Besok saya mau sedekah, pulang. Niatin dulu. Besok saya mau ngumpulin duit buat mau nabung umroh seandainya, padahal nggak kumpul. Itu niat itu akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin wal hadirin, tanamin mulai sekarang keagungan ilmu di hadapan kita. Ilmu ini masya Allah kalau mau dibahas panjang lebar, banyak kita membahas tentang kemuliaan ilmu. Jadi kita pulang dari sini bawa bekal ilmu nih. Bagaimana mulai saat ini kita mulai mengagungkan ilmu. Bagaimana ilmu itu sangat-sangat berharga, dan ini adalah benar-benar kita jadikan warisan Rasulullah SAW.
Kita akan menjaga ilmu. Ini bahasa Nabi, maka kita akan mulia. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Paham ya? Tanamin dalam diri kita sekarang ilmu sangat besar, sangat jauh lebih berharga di antara apapun. Yang kedua, aslihul niat. Kita perbaiki niat mulai saat ini. Apa yang mau kita niatkan, apa yang kita mau lakukan, kita niatin dari sekarang. Mau hadir ke rumah Ustaz setiap hari mau ambil ilmu, saya niat mau ambil ilmu tiap hari, walaupun realitanya enggak setiap hari. Tetap Allah catat itu pahala niat. Paham ya? Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini manfaat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bisa merubah apa yang tidak dapat ini menjadi lebih baik lagi nanti ke depannya. Allahumma hdina bihudaika waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tudhillu waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa maftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil wa tawaffana 'ala al-iman wal islam wa khtimna bi ahsani kama ibn tawil fi ta'atillah wa rasulih rabbi zidna 'ilma wa wasi'na fi rizqi mubarak lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النواب يا حسن في عين قائم بلا زواج وبلا بلا مثال فلك الحمد ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وصال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين آمين آمين اللهم فيها سبحانك اللهم وتحيته السلام آمين الحمد لله رب العالمين والسلام